ini karena dilahirkannya yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib syukuran berupa apa? Membaca sirah beliau, membaca kehidupan beliau, membaca perjuangan beliau, membaca pokoknya mulai Rasulullah dilahirkan sampai akhir hayat. Baca cerita beliau. Insya Allah kita akan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit sebelum saya menyampaikan tentang fikih, karena ini pas momen yang luar biasa, tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan Rasulullah dilahirkan waktu subuh. Dilahirkan waktu apa? Subuh. Sehingga banyak pada subuh ini di masjid-masjid mengadakan peringatan Maulidur Rasul, peringatan lahirnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, saya ceritakan di dalam Sahih Bukhari. Itu zaman sudah meninggalnya Abu Lahab. Abu Lahab tahu Bu? Abu Lahab. Bapak tahu Abu Lahab? Ngertos? Nanti kenalan dereng. Dereng. Kula ya tak ngerti kan. Mung wonten critane ulah Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahabiw wa tab. Abu Lahab itu pamannya baginda Nabi yang belum iman, bahkan musuhi baginda Nabi. Istrinya benci dengan baginda Nabi, Abu Lahab benci dengan baginda Nabi, sampai setiap Rasulullah mau keluar rumah dihalang-halangi dengan duri-duri, membawa kayu bakar yang ada durinya untuk mencelakakan Rasulullah. Maka dinas dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabiw wa tab. Sampai ila akhir itu surat. Lah terus bagaimana? Waktu itu Abu Lahab sudah meninggal. Ada paman Rasulullah namanya Said Abbas. Said Abbas itu paman Rasulullah yang sudah beriman dan bahkan membela habis-habisan waktunya, hartanya, dirinya pun ditaruhkan untuk agama ini, untuk mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah waktu itu Said Abbas mimpi berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah meninggal. Ditanya dalam mimpinya itu, ya Abu Lahab, kaifa halak, bagaimana kabarmu? Kata Abu Lahab, ana fi halisyar, saya dalam keadaan yang buruk. Saya disiksa sudah langsung seperti di neraka. Disiksa setiap hari habis-habisan. Namun setiap hari Senin. Setiap hari apa? Senin. Saya ini diberi keringanan oleh Allah, diberi dispensasi, keringanan. Saya tidak disiksa. Bahkan jempolan saya ini keluar, jadi jempol ini keluar susu. Kita baca dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Keluar susu. Loh, kenapa toh setiap hari Senin kamu tidak disiksa, terus keluar susu dari jempolmu itu, kamu minum? Oh, saya itu waktu lahirnya ponakan saya yaitu Muhammad, saya itu walaupun tidak iman, waktu lahirnya saja, waktu itu karena Muhammad sudah tidak punya bapak, terkenalnya itu Muhammad putranya Abdullah, ya Abdullah punya bapak Abdul Muthalib. Karena Sayyid Abdullah itu sudah wafat, di dalam itu riwayat dikatakan walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Jadi kan dalam riwayat itu baginda Sayyid Abdullah bapak Kanjeng Nabi itu wafat waktu silaturahim di Madinah. Waktu itu baginda Nabi masih di perut ibunya umur 2 bulan. Syahrain 2 bulan. Jadi Rasulullah sudah ditinggal wafat oleh abahnya umur 2 bulan dalam perutnya. Setelah itu terkenalnya
ketika sudah tidak ada bapaknya berarti mbahnya yang menjadi bapaknya. Saya ceritakan terusnya tadi, Abu Lahab kemudian menceritakan waktu lahirnya Muhammad itu budak saya namanya Suwaibah, budak saya perempuan datang, ya Abu Lahab, Abdul Muthalib indahul walad. Ya Abu Lahab, tuanku Abu Lahab, itu Abdul Muthalib mempunyai anak laki-laki. Nah, karena mbahnya yang seperti bapaknya. Abdul Muthalib punya anak laki-laki. Saya waktu itu, katanya Abu Lahab, mendengar kabar ponakan saya itu lahir laki-laki, saya gembira, saya bersyukur, senang. Indahul walad, ya. Punya anak laki-laki, ya. Masya Allah. Ya Suwaibah, anti atiqah. Suwaibah, kamu merdeka. Rawat ponakan saya itu. Kalau minta ASI, kamu kasih ASInya. Saya, kata Abu Lahab, cerita kepada Said Abbas, hanya senang saja dengan ponakan saya waktu lahirnya. Sampai budak saya merdekakan. Itu setiap hari Senin saya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal saya ini tidak iman kepada baginda Nabi. Padahal orang kafir Abu Lahab ini tidak iman, hanya cinta dengan lahirnya, memeringati lahirnya baginda Nabi. Allah berikan keringanan. Apalagi kita semua ini yang iman kepada baginda Nabi, iman kepada kitabullah, iman semua rukun iman kita amalkan. Insya Allah kita semua dapat syafaatul udma, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena luar biasa baginda Nabi itu adalah diceritakan dalam hadis, ada dua riwayat. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jagat raya ini, tapi apa? Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada wujudnya jagat raya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat baginda Nabi semua ini akan bahagia, akan masuk surga apabila mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau mengikuti thariqah Rasulullah, mau mengikuti ajaran Rasulullah, maka orang itu sudah mengikuti jalan Rasulullah. Rasulullah sekarang sudah menunggu kita semua. Rasulullah dengan para sahabat di jalan itu sudah menunggu kita semua. Kalau kita mau lewat jalan itu, insya Allah kita semua nanti jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dikatakan wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji anfadaya jiratal alami ya uwailal judi wal karami wa amitsna fi tariqatin. Ya Allah, semoga kita semua yang hadir ini jamaah Masjid Baitul Salam dimatikan oleh Allah mengikuti thariqah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nanti kita akan selamat. Semua kehidupan kita harus mengikuti Rasulullah sampai kita ibadah, muamalah, muasyarah, munakahat, semua kehidupan kita ini berupa ibadah. Kita bermasyarakat, kita berniaga atau bisnis, kita ini mencari rezeki itu ya, harus semua mengikuti cara baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kitab fikih diajarkan ya, sekarang ini baru masih bab ubudiyah, bab ibadah, bab sholat. Yang kemarin mau tanya boleh tanya nanti ya.